Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Pradana. Saya mahasiswa semester 1 dari STMIK Dharmanegara. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya menggunakan software VisualRF. Nah, apa sih VisualRF? Mungkin teman-teman semua belum kebanyakan udah tahu ya apa itu VisualRF. VisualRF itu adalah sebuah software dari Aruba atau dari HP Network Hewlett Packard untuk mengukur jumlah akses point dalam suatu area sehingga area tersebut menjadi ideal. Ideal untuk apa? Ideal dalam penempatan akses poinnya, supaya kita tidak lebih membeli akses point atau tidak kurang, karena kita dari VisualRF ini kita bisa melihat kekuatan sinyal, jumlah akses point atau tipe akses point apa yang akan kita gunakan. Nah, kebetulan VisualRF ini adalah software yang diberikan dari Aruba Network atau dari Hewlett Packard. Nah, mari kita mulai. Bahan-bahan yang mesti disiapkan apa aja sih? Yang pertama ya pastinya software. Oke. Materialnya adalah materialnya yang pertama ya pasti laptop atau PC. Ya kalau nggak ada PC atau laptop gimana kita gunain softwarenya. Kemudian softwarenya, installer, yang namanya VisualRF. Kemudian denah lokasi yang akan kita gunakan atau yang akan kita ukur areanya. Nah, mari kita mulai. Di sini saya sudah siapkan untuk softwarenya. Namanya Airwave VisualRF Plan. Nah, ini ada deteksi, mari kita install. Pilih yes. Nah, tunggu beberapa saat, ini akan sedang menginstal. Oke, mari kita tinggal pilih next. Ini untuk license agreement-nya, kita pilih accept, kemudian next. Ini tinggal next saja. Dan ini teman-teman bisa pilih VisualRF ini mau diinstal di mana. Ini bisa kita pilih sebenarnya. Nah, kebetulan saya pilih default aja, kemudian next. Ini tinggal next. Install. Nah, bagi teman-teman semuanya, mungkin kadang kita sering dapat wifi atau sering dapat jaringan wifi di kantor, di rumah, cuman tidak ideal. Kenapa? Karena dalam penempatan itu sangat berpengaruh sekali. Apalagi wifi ya, dia komunikasi dua arah. Ketika akses point, ketika mungkin handphone kita menerima sinyal dari akses point, belum tentu akses point itu menerima sinyal dari handphone kita. Maka dari itu kita gunakan VisualRF ini untuk membuat sebuah area tersebut menjadi ideal. Nah, tadi sudah kita buat dan sudah kita install. Sekarang kita tinggal cari di start. Kemudian kita pilih program VisualRF. Nah, ini dia. Ini kita tinggal klik. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini dia VisualRF Plan yang saya maksud tadi. Di sini kita bisa buat sebuah gedung atau kampus ya namanya. Terserah teman-teman mau sebanyak apa. Tapi sebelum itu kita harus setup dulu. Ini adalah ukuran yang biasanya misalnya ini adalah ukuran gedung atau apa menggunakan meter ya. Ya karena kita seringnya menggunakan meter taunya. Kalau ini menggunakan ukuran feet. Ini tinggal save, lalu close dan kita restart aplikasinya. Kita pilih lagi VisualRF. Nah, ini dia. Mari kita mulai.
Oke. Nah, sebelum kita mulai, mari kita langkah pertama adalah kita tentukan dulu gedung mana. Misalnya ini untuk perusahaan. Misalkan perusahaan apa? Di sini saya tambahkan satu. Nah, namanya apa? Misalkan di sini saya namakan SMK Wikrama. Nah, client transmit biasanya emang di 30 MW. Kemudian speed dari uplinknya berapa? Saya di sini kasih default 36 fps. Kemudian oke. Nah, jika sudah ada SMK Wikrama yang tadi, lalu kita tinggal klik di gedungnya atau di bangunannya. Nah, kita baru pilih buildingnya. Building itu ya bisa dibilang kalau kita punya departemen banyak, di sini kita tinggal add aja. Nah, add berarti nama gedungnya misalkan Ruang Raja Wali. Gedung Raja Wali. Nah, kampusnya SMK Wikrama di sini panjang atau lebarnya biasanya kita kosongkan saja. Atau mau diisi juga jika sudah tahu ukurannya itu tidak masalah. Nah, di sini ada distance between floors. Nah, ini biasanya antara jarak ceiling dengan lantai itu bisa 3 meter atau 4 meter lah. Nah, ini dBm-nya kita pakai 15. Oke. Nah, kemudian sudah Gedung Raja Wali sudah ada. Di sini teman-teman bebas mau nama berapa gedung pun bisa. Misalkan yang kedua adalah Gedung Senopati. Sama seperti tadi, mungkin ini ceilingnya beda atau 4 meter skala. Nah, ini di oke. Ini kenapa? Ini berpengaruh sekali. Ini berpengaruh dari pengukuran sinyal. Karena akses point itu biasanya ditaruh di atap. Jadi semakin tinggi ceiling yang kita buat atau semakin tinggi ceiling dalam bangunan tersebut, itu akan semakin bagus coverage dari sinyal akses point tersebut. Nah, mari kita coba buat di Gedung Raja Wali. Nah, ketika kita buat Gedung Raja Wali, di sini otomatis di Gedung Raja Wali juga ada floor atau lantai-lantai. Kita buat lantai pertama. Nah, di sini diklik, ini kita perbesar, ini klik gedung tersebut. Nah, kita di sini masukkan denahnya. Denahnya di mana? Nah, teman-teman harus sediakan dia dalam bentuk JPG, TIFF atau yang semacamnya. Di sini sudah ada formatnya DWG, DFX, DXF, DXP, DWF, PDF dan sebagainya. Nah, ini yang bisa di convert di Visual Ref ini. Kemudian kita klik upload. Nah, di sini sudah terlihat areanya. Nah, kemudian di sini yang tadi saya bilang kalau kita pakai metrik, maka ini akan berubah jadi meter. Jika kita pakai default, maka ini akan jadinya foot. Nah, setelah itu mari kita tentukan ukuran dari gedung sini panjang kali lebarnya berapa sih. Nah, ini sebenarnya hanya perkiraan saja. Di sini kita klik manual measure floor, kemudian kita klik di areanya, misalkan saya sini, diklik, kemudian panjang sampai sini. Nah, ini perkiraan atau teman-teman sudah punya, memang tidak begitu akurat juga. Di sini saya kasih misalkan 60 meter. Oke. Nah, kemudian dari sini yang tadi ke bawah misalkan 65. Nah, ini sebenarnya otomatis dia akan membuat seperti ini. Nah, ini ceiling height yang tadi, ini yang kita buat, dia menjadi 3 meter, kemudian ininya, dBm-nya, ini kita buat jadi 15. Nah, floor name-nya, misalkan floor name-nya, apa nih, floor TKJ misalkan, floor semester 1. Ini bisa dibuat, ini buat info saja. Kemudian kita save and close. Kalau save and new itu berarti teman-teman buat lagi denah seperti yang tadi. Kita save and close dulu. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, disinilah kita mulai untuk pengukuran jumlah access point-nya. Nah, frekuensinya biasanya ini di default aja di 5 GHz dan 2,4 GHz. Kemudian yang paling penting di sini adalah heatmap. Heatmapnya kita cantumin
biasanya minimal best practice yang kita buat adalah di minus dBm 65. Kenapa? Karena ini adalah yang paling ideal dari access point. Ini jika sudah sampai 95, access point itu biasanya sudah buruk sekali. Nah, di sini ada bagian menu tipe-tipe yang bisa dilihat nantinya. Ini kita klik speed juga. Nah, di sini ada transmit powernya. Dia bisa berapa? Nah, kita biasanya heatmap. Heatmap ini untuk mengukur jumlah coverage sinyal dia kuatnya di mana. Oke, setelah heatmap, kemudian display. Ini kita centang semua. Di sini ada HP, sensor, label, region, sama watts-nya. Nah, sekarang yang paling penting adalah diedit. Nah, di sini di edit ini, di sini masih terkunci. Maka langkah pertama adalah kita unlock dulu. Setelah di unlock, nah baru kita gambar-gambar di sini. Nah, di sini kita gambar, kita draw walls ya. Draw walls ini untuk mengukur, untuk membuat di sini misalkan biasanya ada apa? Nanti ada tembok. Tembok itu berpengaruh sekali untuk keredaman sinyal. Nah, ini tinggal diklik lalu ditahan sesuai temboknya. Nah, jika kita klik di garis yang tadi kita buat, diklik kanan, kemudian di sini ada konkrit, kubikel, drywall, sama gelas. Gelas itu dari kaca, kemudian konkrit itu adalah ya tembok yang biasa, kemudian kubikel itu biasanya gypsum, drywall. Nah, mari kita buat. Biasanya di sini di area pinggiran sini adalah tembok. Jarang sekali di pinggiran sini kaca. Oke, terutama di sebuah ruangan lantai. Nah, oke, kita gambar. Oke. Sorry. Ini hanya pembatas saja untuk menentukan jumlah redaman sama sinyalnya mampu mengcoverage sampai bagian mana. Ini sangat penting sekali karena ini untuk menentukan jumlah access point yang kita butuhkan berapa banyak. Untuk delete juga kita tinggal klik kanan dan delete this wall. Oke, gak usah terlalu rapi juga. Sini, kemudian kita gambar dulu wallnya. Mudah sekali ya teman-teman, ini bisa kita buat cepat harusnya. Jadi kalau teman-teman ada project atau ada kebutuhan buat access point untuk mengukur-ngukur, ini bisa menggunakan software ini. Tapi software ini tidak bisa di-download gratis teman-teman. Ya tentunya harus ada izin tertentu lah untuk menggunakan software ini. Biasanya menggunakan ini adalah partner-partner dari HP yang menggunakan yang menjual perangkat-perangkat networknya, terutama di bagian access point. Nah, ini biasanya di sini ada ruang tamu, di sini ada lift atau lobby. Nah, biasanya yang tercover oleh access point di ruang-ruang sini karena di sini banyak sekali pekerja. Nah, mari kita buat selanjutnya. Oke. Di sini biasanya ruangan ini menggunakan dimsum. Nah, ini maka kubikel, dia warnanya juga beda. Ini kita buat sekat-sekatnya. Oke. Nah, ini juga nggak usah terlalu rapi. Oh sorry, ini adalah ruangan terbuka, jadi kita nggak usah buat wall di sini karena
kenapa kita buat wall itu karena buat ruangan tertutup itu redaman sinyal sangat berpengaruh sekali terhadap performance dari access point tersebut. Nah, kecuali ini adalah ruang meeting, berarti kita buat sini. Nah, oke. Oke. Dia di sini juga ada ruangan lagi karena di sini ada pintu. Kita gambar. Oke, sini juga ada ruangan. Nah, sini pun ada ruangan lagi nih. Mari kita gambar dulu. Kita selesaikan bagian sini. Bagian sini. Oke. Di sini ruangan kosong, tidak usah kita kasih access point. Di sini ada ruangan satu lagi. Oke, di sini ada banyak kali ruangan. Nah, kita tarik garis lurus saja biar gampang. Ini biasanya ruang meeting, ruang pertemuan. Oke. Nah, ya kurang lebih seperti inilah ya teman-teman. Untuk apa? Untuk gambaran area yang akan kita cover adalah yang saya garis ini nih. Dari sini sampai sini. Yang di luar ini tidak usah kita cover dari access point tersebut. Nah, ini bagian terpenting juga. Sekarang kita masuk ke penambahan access point-nya. Nah, access point-nya ini kita bisa pilih tipe apa yang mau kita pakai di ruangan tersebut. Ini biasanya ada request ataupun kita bisa pasang sendiri. Oke, kita di sini juga banyak tipenya, ada Cisco, ada Aruba, ada HP, kemudian Simo, ataupun sensor. Nah, ini biasanya kita pakai yang Aruba. Aruba tipe kali ini saya akan coba pakai tipe AP225. Benar. Nah, ini set tinggi, mungkin kita pakai yang kecilnya dulu aja ya, 205. Nah, kita tinggal klik dan drag ke area yang akan kita kasih sesuai, misalkan di ruangan ini. Oke, kita klik OK. Nah, coverage sinyal ini adalah seluas ini. Di sini minus 55 dB dan di sini minus 65 dB. Nah, ini berpengaruh kemana? Ini kita save dulu. Di sini ada tombol save. Ini seperti yang tadi saya bilang. Di sini kenapa kita buat 65 dB supaya sinyalnya teratur. Ini paling buruk itu ada di minus 65. Jika kita di minus 95 dB, ini akan lebih luas lagi. Ini ideal di minus 65. Nah, kemudian kita pasang lagi, kita klik dan drag lagi di sini. Oke, biasanya access point ini kita taruh di dekat pintu supaya apa? Supaya mengcoverage yang di luar ruangan juga. Kita save. Kemudian yang ini kita agak ke sini biar di sini dapat sinyal. Oke. Oke, di sini adalah kita drag lagi ke sini. Sorry. Kita close dulu. Kita edit. Nah, di sini dia.
Oke. Kemudian tambah lagi di sini harus kita kasih satu ke sini. Kemudian di ruangan tengah sini kita kasih ini buat coveragenya. Nah, jika udah seperti ini, maka ini kurang satu, sorry. Sini harus ada satu. Nah, diusahakan jika kita membuat atau mengukur jumlah dari akses point ini, garis yang merah ini tidak beririsan dengan garis yang merah, lingkaran yang merah yang lainnya. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan interferensi yang tinggi. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita keluar ke sini, bagian sini, ke gedung Raja Wali sini, atau ke sini, kita klik kanan di sini. Ini untuk apa? Kita untuk convert dia ke Excel, ke Word, sorry, ke Microsoft Word. Nah, ini di BOM tadi atau Bill of Material, apa saja yang akan ditampilkan. Nah, ini adalah konten-kontennya. Maka kita klik OK. Nah, di sini dia di-convert menjadi Word. Mari kita save. Kita tentukan lokasinya di D dan di RWF. Ini kita rubah namanya menjadi SMK Wikrama RF Plan. Oke, kita save. Nah, jika sudah, kita open. Kita buka file yang tadi di sini. Sudah jadi, teman-teman. Nah, di sini kita kelihatan garis warna merah di sini menunjukkan rates atau data rates dia mencapai 300 MB. Kemudian yang paling biru sini, yang birunya tua, ini 18 MB. Di sini kita bisa rubah-rubah sebenarnya namanya SMK Wikrama atau STMIK, STMIK Dharma Negara lah ya. Dharma Negara. Sini gedungnya gedung apa, kemudian addressnya bisa kita isi sama yang tadi lantainya, kemudian di sini floornya floor berapa. Nah, kemudian ini bagian terpenting, ini floor plan only view-nya doang. Jadi ada berapa apa yang akan yang ideal untuk dipasang di ruangan tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini datanya. Tadi teman-teman lihat di data yang paling atas, yang merah ini menunjukkan 300 megabit. Jadi kalau teman-teman punya punya laptop atau punya PC atau punya device yang sudah mendukung teknologi AC terutama ataupun N, minimal N, dan berjalan di 5 GHz, area yang tadi itu harusnya rata-rata semua orang yang connect tersebut mendapatkan minimal data rate-nya adalah 300 megabit. Nah, di sini heatmap-nya, ruangan sini yang tidak kita cover. Sebenarnya luar juga tercover oleh sinyal, dia dapat sinyal, cuman yang tadi saya bilang, buat apa dapat sinyal kalau tidak bisa akses internet atau tidak bisa berkomunikasi ke satu sama lainnya. Nah, maka pada saat kita implementasi, sinyal itu kita sesuaikan dengan yang kita gambar saat ini. Nah, kemudian di sini ada jumlah HP-nya. Ini jumlah HP-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini channel-channelnya, kemudian ini DBM-nya. Oke, di sini jumlah akses point-nya. Kemudian kuantitinya 6, kemudian ada tadi satu AP yang kita masukkan adalah AP 225. Ini sangat membantu sekali dalam kita sizing namanya. Istilah populernya sih sizing untuk akses point. Ini sangat ideal sekali. Nah, ketika kita close, kita save, kita balik lagi ke software-nya. Ini kita setelah oke, ini kita bisa tambah lagi atau mau kita edit juga bisa. Ini harus kita close dulu. Kemudian kita masuk lagi ke gedung Raja Wali. Nah, ini kita tambah lagi, kita masukkan lagi denah yang tadi kita buat atau yang sudah teman-teman punya, terserah. Oke.
close, ceknya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi penggunaannya simpel sekali, sederhana sekali untuk sizingnya. Sizing access point terutama untuk menciptakan sebuah ruangan atau sebuah area yang memiliki wifi ideal. Jadi walaupun sinyal di sini biasanya dapatnya banyak atau sedikit, itu tidak berpengaruh sama sekali. Jadi yang penting internetnya kencang. Ya kan, percuma dong dapat sinyal banyak tapi internet lambat atau lola. Nah, oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih semuanya, thank you. Semoga bermanfaat ya.